Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Nadia Ajhari dari kelas B4 2017 Pendidikan Bahasa Inggris dengan nomor induk mahasiswa 1722026. Hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis desain pekerjaan dan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis dan desain pekerjaan. Desain pekerjaan membantu dalam menjelaskan pekerjaan, apa yang harus dikerjakan, bagaimana pekerjaan tersebut, berapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan bagaimana ketentuan yang harus dijalankan, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan. Inti desain pekerjaan adalah bagaimana membuat semua pekerjaan yang ada disusun secara sistematis. Ada beberapa cara dalam mendesain pekerjaan, diantaranya yang pertama, pilih pekerjaan yang akan diperbaiki. Yang kedua, dapatkan semua data atau fakta mengenai pekerjaan tersebut. Yang ketiga, pertanyakan setiap rincian pekerjaan dari masing-masing bidang pekerjaan. Yang keempat, hasil alternatif dan kembangkan metode kerja yang lebih baik untuk mendapatkan desain pekerjaan yang paling efektif dan efisien. Yang terakhir, terapkan perbaikan tersebut. Analisis pekerjaan merupakan tahap lanjutan setelah sebuah perusahaan atau organisasi selesai mendesain sebuah pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan studi sistematis mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan. Pengetahuan, kemampuan, serta keahlian yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Ada 3 tahapan dalam analisis pekerjaan. Yang pertama yaitu mengumpulkan informasi. Yang kedua, menganalisis dan mengelola informasi jabatan. Yang ketiga, menyusun informasi jabatan dalam suatu format yang berlaku. Analisis pekerjaan mengandung beberapa unsur, diantaranya yang pertama, mengenai apa yang harus dikerjakan oleh karyawan maupun atasan. Yang kedua, why, mengenai mengapa tugas tersebut dilakukan. Yang keempat, how, mengenai bagaimana mengerjakan tugas tersebut. Dan yang terakhir, skill, mengenai keterampilan apa yang diperlukan untuk menunjang penyelesaian tugas. Analisis pekerjaan mempunyai manfaat dalam suatu perusahaan maupun organisasi, antara lain yang pertama, analisis susunan kepegawaian atau informasi pekerjaan. Yang kedua, desain organisasi, menganalisis elemen menyusun posisi organisasi. Dan yang terakhir, redesign pekerjaan untuk meningkatkan metode bekerja, mengurangi kesalahan, eliminasi yang tidak perlu, dan serta untuk perbaikan kinerja. Kedua, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Tujuan dari perencanaan sumber daya manusia ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Perencanaan sumber daya manusia bermanfaat bagi perusahaan dalam berbagai hal. Yang pertama, membantu HR mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. Yang kedua, HR bisa bekerja secara proaktif dalam menentukan kandidat yang sesuai. Yang terakhir, sesuai dengan tujuan masing-masing perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia memungkinkan HR untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan kompetensi atau tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Proses perencanaan sumber daya manusia secara garis besar, proses perencanaan sumber daya manusia dibagi menjadi 4 langkah. Yang pertama, persediaan tenaga kerja saat ini. Langkah paling awal yang bisa dilakukan dalam memulai perencanaan sumber daya manusia yaitu menilai ketersediaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Yang kedua, kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Langkah selanjutnya dari perencanaan SDM yaitu
menganalisa kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkiraan permintaan sumber daya manusia. HR bisa mencocokkan tenaga kerja yang ada saat ini dengan perkiraan kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari dan membuat demand forecast atau perkiraan permintaan. Yang terakhir, strategi dan implementasi pencarian sumber daya manusia. Setelah mengetahui kekurangan yang dibutuhkan dari mengevaluasi supply dan demand SDM, HR bisa mengembangkan strategi berdasarkan perkiraan permintaan yang sudah dibuat. Faktor yang dipertimbangkan dalam perencanaan sumber daya manusia, yang pertama pertumbuhan, yang kedua perubahan, dan yang terakhir teknologi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.